Tim nasional Indonesia sedang menjadi sorotan media internasional setelah bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Reijers, dua pemain yang dinaturalisasi dari Belanda. Proses naturalisasi ini memicu kontroversi, terutama dari media dan pendukung timnas Tiongkok. Mereka mempertanyakan keabsahan naturalisasi kedua pemain tersebut, dengan beberapa media bahkan mengancam untuk melaporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Oke, good, Eliano. Menurut pemberitaan Spotly, media Tiongkok, seperti 163.com, mengklaim bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, terutama karena sumpah kewarganegaraan mereka tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Belanda. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran oleh pihak media Tiongkok, yang lantas memperingatkan timnas Indonesia untuk tidak memainkan kedua pemain tersebut dalam laga melawan Tiongkok. Menurut laporan lebih lanjut, jika timnas Indonesia tetap memaksa memainkan Hilgers dan Reijers, Federasi Sepak Bola Tiongkok berencana untuk melaporkan Indonesia ke AFC, dengan alasan proses naturalisasi yang tidak sesuai prosedur. Ancaman ini menjadi perhatian besar di kalangan pendukung timnas Indonesia, tetapi bagi banyak supporter, hal ini dianggap sebagai tanda bahwa Tiongkok mulai merasa khawatir akan kekuatan timnas Indonesia. Mereka berpendapat bahwa Tiongkok mungkin takut menghadapi Indonesia, terutama dengan tambahan dua pemain naturalisasi tersebut, mengingat performa timnas yang semakin kuat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong sendiri dikenal memiliki kebijakan tegas dalam hal pemanggilan pemain. Misalnya, meskipun Pratama Arhan tidak terlalu menonjol di klubnya, Suwon FC di Liga Korea Selatan, Shin Tae-yong tetap memanggilnya ke timnas. Menurut Shin, Arhan adalah pemain yang disiplin, pekerja keras, dan memiliki sikap yang baik, dua hal yang sangat dihargai oleh sang pelatih. Shin juga menegaskan bahwa attitude atau sikap pemain adalah prioritas dalam pemilihan skuad, dan ia tidak akan segan mencoret pemain yang memiliki sikap buruk, meskipun mereka terkenal. Selain itu, timnas Indonesia juga tengah menikmati apresiasi dari negara-negara ASEAN. Bahkan, media dan supporter Thailand baru-baru ini heboh setelah Madampang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, secara terang-terangan menyebut Indonesia sebagai tim terkuat di ASEAN saat ini. I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Hal ini memicu kemarahan sebagian supporter Thailand, mengingat selama ini Thailand masih dianggap sebagai raja ASEAN, terutama di ajang AFF Cup. Namun, prestasi timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan mampu menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, menjadi alasan mengapa Indonesia kini mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dalam wawancaranya, Madampang juga menyebut bahwa perkembangan timnas Indonesia sangat pesat, dan ia bangga melihat wakil ASEAN yang mampu bersaing di level internasional. Menghadapi laga berikutnya melawan Bahrain pada 10 Oktober nanti, Shin Tae-yong tampaknya akan menurunkan formasi yang kuat. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes, yang tampil gemilang dalam dua laga sebelumnya, diperkirakan akan kembali menjadi pilihan utama. Di lini pertahanan, Mees Hilgers, Jordi Amat, dan pemain andalan Jay Itzes akan mengisi barisan belakang. Debut Hilgers yang dinanti-nanti diperkirakan akan menjadi kunci penting dalam pertahanan timnas Indonesia. Di sisi lain, Kelvin Verdong dan Sandy Walsh diperkirakan akan menjaga sisi sayap pertahanan dengan baik, seperti yang mereka tunjukkan di laga-laga sebelumnya. Untuk lini tengah, Tom Haye dan pemain muda Ivar Jenner akan menjadi poros dalam membangun serangan dan menjaga tempo permainan. Haye, yang dinilai telah mencuri hati Shin Tae-yong, akan menjadi pemain kunci dalam laga melawan Bahrain. Di lini serang, Eliano Reijers yang sudah menyelesaikan proses naturalisasinya, diperkirakan akan menjadi senjata baru Shin Tae-yong. Kecepatan dan pengalaman Reijers diharapkan mampu menjadi ancaman serius bagi pertahanan Bahrain. Di posisi depan, Rafael Stuik tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong.
Meskipun bukan striker murni, Struijk dikenal dengan pergerakan tanpa bola yang mampu mengecoh pertahanan lawan. Kombinasi antara Struijk dan Reijnders di lini depan diyakini akan membuat pertahanan Bahrain kewalahan. Dengan komposisi tim yang semakin solid dan tambahan amunisi baru, timnas Indonesia kini optimis dapat bersaing di level Asia, dan semakin dekat dengan impian untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pendukung timnas Indonesia pun semakin percaya diri, terutama setelah hasil impresif dalam 2 laga awal kualifikasi. Meskipun menghadapi Bahrain yang secara historis sering menjadi momok bagi Indonesia, Shin Tae-yong dan pasukannya siap untuk memberikan yang terbaik dan melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia.